Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Leonita dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang memiliki judul penelitian Interpretative Phenomenological Analysis tentang perubahan sikap pada remaja penggemar fanatik K-pop. Dewasa ini, K-pop merupakan salah satu hal yang sangat banyak digemari oleh pemuda-pemudi di seluruh penjuru dunia. Fenomena ini seringkali disebut dengan gelombang Korea atau lebih dikenal dengan sebutan K-wave. Menjadi seorang penggemar fanatik K-pop merupakan salah satu hal yang juga lazim terjadi di era ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti perubahan perilaku yang dialami oleh seorang penggemar fanatik K-pop. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis atau IPA. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, di mana subjek terdiri dari 3 orang remaja yang merupakan penggemar fanatik K-pop. Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek mengalami perubahan perilaku antara sebelum dengan sesudah menjadi seorang penggemar fanatik K-pop. Komentar dan pendapat dari orang-orang di sekitarnya tidak memengaruhi kesukaan subjek terhadap K-pop. Subjek meyakini bahwa mereka tidak melakukan kesalahan karena perilaku suka mereka tidak pernah merugikan orang lain. Ketika subjek tidak memiliki keinginan ataupun pemikiran untuk meninggalkan dunia K-pop, religiusitas ketiga subjek tidak menurun. Kemudian kefokusan subjek terhadap kehidupan nyata tidak teralih meskipun banyak didampingi oleh segala hal yang berbau dengan K-pop. Kegemaran adalah salah satu hal yang lazim dimiliki oleh setiap individu. Gelombang Korea atau Korean Wave saat ini sudah bukan lagi sesuatu yang asing di Indonesia. Penyebarannya bukan hanya melalui tayangan drama-drama berupa K-drama, namun juga melalui musik yang dikenal dengan sebutan Korean Pop atau K-pop, fashion yang biasa disebut Korean Style, serta peralatan-peralatan elektronik dan gadget. Salah satu penyebaran Korean Wave di Indonesia adalah melalui musik K-pop. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya bermunculan boyband dan girlband di Indonesia yang bercirikan pada musik K-pop dan fashion ala Korean Style. Sebut saja nama-nama seperti Smash, Seven Icons, Cherryball, dan Hits. Bahkan salah satu personel dari boyband Hits adalah orang Korea, dan single debut mereka menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tentu saja bahasa Korea. Biasanya, personel dari boyband atau girlband di Indonesia tersebut juga merupakan penggemar dari K-pop. Sebut saja Bisma dari Smash dan Anissa dari Cherrybell yang mengidolakan 2NE1. Korean Pop atau yang biasa disebut dengan K-pop adalah aliran musik pop yang berasal dari Korea. Nama-nama boyband dan girlband asal Korea Selatan seperti TVXQ, Super Junior, EXO, SHINee, Big Bang, Girls' Generation, 2NE1, dan berbagai grup lainnya sudah tidak asing lagi bagi para pencinta K-pop yang lebih dikenal dengan sebutan K-popers. K-popers ini kemudian akan mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan nama fans club idolanya. Sebagai contoh, penggemar dari TVXQ akan menyebut diri mereka sebagai Cassiopeia, sedangkan penggemar SNSD sebagai Sony, dan umumnya rata-rata usia K-popers adalah remaja antara usia belasan tahun hingga 20-an tahun, tetapi tak jarang ada yang berusia 30 tahun ke atas. Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Individu mengalami berbagai bentuk perubahan. Remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity, keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa. Dalam hal ini, remaja mengembangkan identitasnya sebagai kelompok penggemar K-pop, yaitu K-popers. K-popers remaja biasanya saling menceritakan idolanya satu sama lain, bertukar informasi, gosip hingga koleksi musik dan video terbaru. Hal ini dilakukan
oleh mereka agar mereka memperoleh eksistensi dalam kelompok K-popers karena mereka merasa K-popers adalah sebagai identitas dirinya. Beberapa stasiun TV Indonesia juga mulai menayangkan acara-acara yang berkaitan dengan musik K-pop. Antaranya adalah Trans TV, Indosiar, RCTI, dan SCTV. Pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan 2011, salah satu acara musik di Trans TV menyediakan satu hari khusus untuk menayangkan musik video boyband atau girlband Korea. Sedangkan RCTI dan SCTV tak mau ketinggalan dengan menayangkan konser penyanyi Korea di Indonesia. Jika SCTV memuaskan K-popers dengan menayangkan liputan konser Super Show 4 dari Super Junior dan A Live Tour 2012 dari Big Bang, maka RCTI memuaskan K-popers dengan menayangkan konser gabungan seluruh artis dari SM Entertainment, yaitu SM Town Live World Tour 3. Lain halnya dengan Indosiar, stasiun TV ini membeli hak siar salah satu acara musik Korea. Bukan hanya membeli hak siar acara musik Korea saja, tetapi Indosiar juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan gadget dan elektronik terkemuka Korea, serta agensi Korea dan Indonesia untuk menyelenggarakan sebuah ajang pencarian bakat yang dimana para finalis yang terpilih dari ajang tersebut berkesempatan mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Korea. Adanya acara-acara TV yang juga memasukkan unsur K-pop sebagai bagian dari tayangan, maka semakin mendukung penyebaran K-pop di Indonesia. Akhir-akhir ini, TV kabel juga menjadi alternatif para K-popers remaja agar dapat menyaksikan idolanya secara langsung. Membahas soal K-pop, dalam penelitian Wuryanta pada tahun 2011 yang berjudul Di Antara Pusaran Gelombang Korea, Menyimak Fenomena K-pop di Indonesia, menyatakan bahwa K-popers atau penggemar adalah bagian yang unik dan khas dari budaya K-pop yang sedang berkembang. K-popers dipahami sebagai korban pasif dan patologis. K-popers tidak bisa didiskriminasikan dan menciptakan jarak antara diri mereka dan objek-objek kesenangan. Stereotip paling umum adalah sekelompok perempuan yang histeris meneriaki idola mereka. Mereka saling bersaing untuk mengadaptasi gaya idola mereka dan rela melakukan apa saja demi bertemu idolanya. Segmen pasar mulai memanfaatkan peluang ini. Manajemen K-pop artis menciptakan official merchandise atau barang-barang yang berkaitan dengan idola masing-masing, seperti album, light stick, handuk, photobook, dan kostum yang dipakai oleh sang artis. Akhir-akhir ini juga banyak entertainment yang berlomba-lomba mengadakan audisi pencarian bakat secara global. Audisi pencarian bakat ini tidak hanya diselenggarakan di Korea saja, tetapi di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, mulai bermunculan toko-toko secara online karena keterbatasan biaya dan jarak yang jauh untuk mendapatkan produk yang asli dari Korea. Seringkali, pasar Indonesia sendiri menjual unofficial merchandise atau barang-barang replika seperti t-shirt dan kostum-kostum para idola yang dikenakannya di panggung. Bukan hanya atribut-atribut K-pop saja yang dijual, tetapi pasar juga memasuki beberapa produk kecantikan, kesehatan, makanan, dan minuman yang khas dari Korea. Bahkan barang elektronik maupun gadget yang ikonnya adalah artis Korea selalu bisa jadi produk fashion yang dipakai oleh artis-artis Korea yang banyak diminati oleh K-popers. Maraknya Korean Wave di Indonesia secara otomatis juga mempopulerkan Korean Style, karena kedua hal ini juga tidak dapat dipisahkan. Belakangan ini sangat tren di Indonesia kacamata Korea, yaitu kacamata dengan model bingkai besar. Populernya kacamata Korea ini disebabkan karena artis Korea menjadikan kacamata dengan model bingkai besar ini sebagai salah satu aksesoris, sehingga menarik minat K-popers untuk membeli kacamata ini dan mengenakannya. K-popers membeli merchandise atau barang-barang yang berkaitan dengan idolanya bukan atas dasar kebutuhan, tetapi atas dasar keinginan semata, karena K-popers ingin memiliki barang-barang yang sama dengan idolanya atau barang-barang yang ikonnya adalah idola mereka, sehingga mereka rela menghabiskan uang mereka untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Tak ayal hal ini mempengaruhi perubahan perilaku pada remaja. Sebelum mereka mengenal dunia K-popers, mereka tidak melakukan hal-hal demikian. Dan kemudian setelah mereka menjadi penggemar dari K-pop, apalagi penggemar fanatik, mereka menjadi cenderung melakukan hal-hal ini. Ketiga subjek kami menyatakan bahwa mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga membeli merchandise, mereka juga membeli album,
Mereka bahkan berniat untuk membeli lightstick yang dikeluarkan di setiap edisinya. Lightstick yang dimunculkan oleh agensi dari grup yang bersangkutan setiap mengeluarkan album bisa berganti, dan mereka berniat untuk membeli itu semua meskipun harganya mahal, bahkan hingga mencapai Rp1.500.000 satu lightsticknya. Ini merupakan perubahan perilaku, di mana sebelum subjek ini mengenal dunia K-pop, mereka tidak melakukan hal ini. Mereka bahkan berpikir ulang untuk mengeluarkan uang dengan jumlah segitu. Tapi setelah menjadi seorang penggemar fanatik, mereka mau menabung khusus untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Dalam wawancara bersama Subject, kami menyimpulkan bahwasannya ada sebuah fenomena yang disebut dengan shopping addiction. Shopping addiction adalah bentuk abnormal dari konsumen yang bermasalah sehingga memiliki keinginan untuk berbelanja yang berulang dan menjadi sebuah adiksi, di mana perilaku ini dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan sangat tertarik. Hal ini dilakukan secara teratur. Untuk mendapatkan ataupun melakukannya, seseorang akan menggunakan segala cara yang dimilikinya. Bahkan mereka sengaja melakukan hal-hal ekstrim yang dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kebutuhan yang utama dalam hidup. Hal ini didorong oleh adanya keinginan K-popers untuk memiliki barang-barang yang berkaitan dengan idola yang mereka gemari. Bahkan ada satu kasus di mana subjek ini sengaja bekerja paruh waktu, bekerja sampingan agar mereka bisa mengumpulkan uang guna membeli merchandise yang akan rilis beberapa bulan ke depan. Pihak agensi memang sudah memunculkan flyer beberapa bulan sebelum penerbitan merchandise tersebut, sehingga mereka seakan-akan menyengajakan hal tersebut agar penggemar mereka dapat mempersiapkan diri dengan perilisan merchandise yang akan mereka rilis. Subjek kami juga memiliki ketertarikan terhadap hal-hal lain di luar dari idolanya seperti fashion, lifestyle, beauty product, elektronik, dan gadget. Salah satu subjek juga memakai handphone buatan Korea. Dia tidak pernah menggunakan produk lain selain produk Korea. Begitu juga dengan produk kecantikan, mereka selalu menggunakan brand-brand yang berasal dari Korea. Jadi, menurut mereka, K-pop bukan merupakan kegemaran lagi, melainkan sebagai gaya hidup. Keseharian dari subjek selalu didampingi dengan hal-hal yang berbau Korea, baik itu dramanya, lagunya, terutama dari K-popnya sendiri, lagu-lagunya. Mereka seakan-akan tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal yang berbau dengan Korea. Dan sekali lagi mereka seakan-akan menjadikan K-pop sebagai kebutuhan mereka. Saat kami menanyakan apa yang terjadi jika misalnya Anda bukan penggemar K-pop, mereka menjawab bahwasanya jika mereka tidak mengenal sama sekali, mereka tidak masalah. Tapi jika K-pop tiba-tiba menghilang, mereka pasti akan merasa sangat hampa. Mereka pasti akan merasa sangat kosong, karena selama ini K-pop sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka sudah berdampingan dan beriringan dengan K-pop. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu menjadikan K-pop salah satu dari kegiatan mereka. Kemudian, subjek juga menyatakan bahwasanya lingkungannya tidak terganggu sama sekali dengan kebiasaannya, karena dia memang tidak terlalu peduli dan tidak terlalu mengurusi orang lain. Meskipun mereka mendapatkan hate comment, mereka merasa sakit hati, bersedih hati, namun tidak menanggapinya secara fisik. Mereka lebih memilih untuk fokus pada idola mereka masing-masing. Jadi, hasil dari penelitian kami ini menyatakan bahwasanya subjek dan penggemar fanatik K-pop lainnya mengalami perubahan perilaku yang signifikan antara sebelum dengan sesudah ia menjadi penggemar fanatik K-pop. Salah satu yang mengalami perubahan signifikan adalah kepribadian mereka yang lebih terbuka terhadap lingkungan mereka dan lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sebagai konsumen, K-popers dan penggemar fanatik
K-pop ini juga mengalami perubahan perilaku yang signifikan, di mana K-popers cenderung lebih loyal terhadap pembelian-pembelian tanpa mempedulikan harga. Mereka tetap membeli hal tersebut. Jadi mereka kurang mempedulikan harga, mereka lebih mengutamakan value yang terdapat di dalam hal yang mereka beli-beli itu. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku mereka sebagai konsumen. Kemudian, subjek juga mengakui bahwasannya mereka memiliki perubahan dalam hal pergaulan. Mereka mengaku kurang nyaman untuk bergaul dengan orang-orang di luar K-popers karena mereka rawan dihujat. Meskipun mereka tidak memutuskan untuk menutup diri dari kehidupan masyarakat sosial, namun mereka lebih memilih untuk tidak. Mereka lebih suka tetap berada di dalam rumah, menikmati layar kaca, handphone, laptop, komputer dengan koneksi wifi yang mendukung. Mereka lebih memilih untuk itu daripada harus berinteraksi keluar. Namun jika harus berinteraksi keluar, mereka tidak menghindarinya dan mereka tidak mengalami kesulitan. Namun jika tidak, mereka memilih untuk tidak. Mereka merasa bahwa lingkungan, terutama yang berasal dari orang-orang yang menggemari Jepang, atau yang biasa disebut dengan wibu, itu mereka rawan sekali di-judge oleh kalangan lain, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Mereka lebih memilih untuk menghindari konfrontasi dengan kelompok lain. Sehingga perilaku mereka di sini juga berubah, pergaulan mereka berubah. Kemudian, saat membahas mengenai idola mereka, remaja menjadi cenderung lebih hyperaktif dan terlihat lebih semangat daripada biasanya. Hal ini juga merupakan perubahan dalam perilaku mereka. Jadi secara keseluruhan, perilaku dari remaja penggemar fanatik K-pop mengalami perubahan yang sangat signifikan.